Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Albasu dari Albasu Channel. Kali ini saya akan mengabarkan bahwa baru-baru ini pemerintah Iran telah melancarkan serangan rudal ke pangkalan Amerika di Australia. Berita ini cukup mengagetkan karena yang diharapkan pemerintah Indonesia masalah Pulau Pasir adalah jalur diplomasi, di mana pemerintah kita mengutamakan untuk berdiplomasi dulu. Kalau ternyata buntu, baru kita teruskan ke jalur perang. Bagaimana kelanjutannya? Kita saksikan video berikut ini. Check it out. Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Australia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share pada konten Portal Dunia. Karena sumber berita video saya berasal dari Portal Dunia. Oke? دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه مانند تنبیهی و تعقیب نشان داده ایم تا فروپاشی هر مهاجمی از پای نمی‌نشینیم، نقطه امنی هم باقی نمی‌گذاریم. حساب کار دستتان باشد، اشتباه نکنید. In response to the Kingdom's request, the President has approved the deployment of U.S. forces, which will be defensive in nature and primarily focused on air and missile defense. We will also work to accelerate the delivery of military equipment to the Kingdom of Saudi Arabia and the UAE to enhance their ability to defend themselves. The purpose of the additional defensive support we will provide is as follows. We have seen these reports out of Poland and are working with the Polish government and our NATO partners to gather more information. We can't confirm the reports or any of the details at this time, but I can assure you we will determine what happened and what appropriate next steps. Iran meluncurkan sebuah serangan rudal ke pasukan Amerika Serikat yang ada di Australia pada Sabtu dini hari, 19 November 2022. Serangan rudal itu diduga terkait langkah Amerika yang tetap ngotot membantu Australia merebut wilayah Indonesia. Serangan Iran yang menyasar pasukan militer Amerika Serikat di Australia telah meningkatkan kekhawatiran permusuhan Amerika Serikat Iran sudah meluas. Situs Reuters.com mewartakan Tehran menembakkan lebih dari selusin rudal balistik dari Indonesia ke setidaknya 2 pangkalan militer koalisi pimpinan Amerika Serikat yang ada di Australia. Sumber di militer Amerika Serikat mengatakan penembakan rudal-rudal oleh Tehran itu dilakukan pada Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 1.30 dini hari. Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi penembakan rudal-rudal itu merupakan peringatan bagi Amerika untuk segera tinggalkan Australia. Garda Revolusi Iran dalam keterangannya menyarankan Amerika Serikat agar menarik pasukan dari Australia demi mencegah jatuhnya korban tewas lebih banyak. Pentagon belum mempublikasi laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Kami sedang menilai kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Kami sedang mengevaluasi situasi dan respon kami. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi melindungi dan mempertahankan personel militer Amerika Serikat. Mitra-mitra kami dan sekutu-sekutu kami di kawasan, kata juru bicara Pentagon, Brigjen Patrick S. Ryder.
Sebelumnya, Hossein Salami, Kepala Garda Revolusi Iran, mengatakan pihaknya akan melakukan langkah apapun untuk membantu Indonesia mempertahankan wilayahnya. Bagi Iran, Indonesia adalah sekutu sekaligus saudara muslimnya. Pemimpin pasukan Quds Iran yang berspesialisasi dalam operasi di luar negeri telah menuntut agar Amerika Serikat menarik diri dari Australia. Ia juga bersumpah untuk mempermalukan militer paling kuat di dunia jika negara itu membuat langkah yang salah terhadap Indonesia. Brigadir Jenderal Esmail Qaani dari pasukan elit Korps Garda Revolusi Islam dan Komandan pasukan Quds bersumpah untuk melanjutkan mengerahkan kekuatan penuh ke Indonesia saat dia memuji mereka yang syahid menurut media Iran. Mengarahkan komentarnya ke Washington, Qaani mengatakan bahwa AS harus siap untuk penghinaan yang lebih buruk daripada yang dialami di Afghanistan saat ia meminta Amerika untuk berhenti membantu Australia saat konflik dengan Indonesia. Qaani mengklaim bahwa selama beberapa pekan, AS telah membantu Australia melumpuhkan Indonesia dengan pengiriman senjata secara besar-besaran, tetapi arus itu telah berbalik dan sekarang Amerika lah yang akan menderita. AS tahu jika membuat sedikit gerakan melawan Indonesia, gigi di mulutnya akan hancur. Ujarnya memperhatikan kemajuan Iran dalam perangkat keras militer dan perkembangan teknis lainnya seperti dikutip dari Rusia Today Jumat. Hubungan antara AS dan Iran belum membaik sejak aksesi Joe Biden ke kursi kepresidenan awal tahun ini. Hubungan itu memburuk setelah mantan Joe Biden secara terang-terangan mendukung Australia untuk merebut wilayah Indonesia. Upaya untuk membawa AS dan Iran kembali sesuai dengan ketentuan perjanjian 2015 yang membatasi ambisi nuklir Teheran belum terwujud. Amerika Serikat atau AS menegaskan akan mengupayakan segala cara untuk mencegah Iran kirim senjata nuklir. Washington bahkan menyatakan opsi militer juga terbuka jika diplomasi gagal dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 antara negara-negara barat dengan Teheran. Seperti dilansir Al Arabiya News, Selasa, kesepakatan nuklir itu diketahui mengatur soal pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan peringanan atau pencabutan sanksi ekonomi barat terhadap Teheran. AS di bawah mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu tahun 2018 lalu. Pemerintah AS terkini di bawah Presiden Joe Biden berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran itu beberapa waktu terakhir. Seperti yang dikatakan Presiden Biden, jika semua cara lainnya gagal sebagai upaya terakhir, dia akan menjaga opsi militer tetap ada. Jika memang itu yang dibutuhkan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, tegas utusan khusus AS untuk Iran, Rob Malley, dalam pernyataannya. Namun Malley juga menekankan kembali preferensi pemerintahan Biden agar upaya-upaya diplomatik berhasil dan membela kesediaan pemerintah yang berkelanjutan untuk terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Iran. Kami tidak menyesal karena terus berupaya dan masih berusaha melakukan semuanya yang kami bisa untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, ucap Malley dalam webinar dengan forum think tank Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di Washington DC. Sekali lagi, preferensi untuk diplomasi jika itu bisa bekerja dengan alat-alat tekanan, khususnya sanksi-sanksi, tapi juga menjaga semua opsi tetap di meja jika diplomasi gagal, imbuhnya. Soal status perundingan kesepakatan nuklir, Malley menyatakan tidak ada gerakan sejak awal September. Oleh karena itu, sebut Malley, kesepakatan nuklir itu tidak menjadi fokus pemerintahan AS sekarang. Kami tidak akan fokus pada sesuatu yang lamban ketika hal-hal lainnya terjadi. Ujar Malley merujuk pada unjuk rasa anti pemerintah di Iran dan keputusan Teheran memasok drone ke Rusia. Dalam pernyataannya, Malley menegaskan pemerintahan Biden tidak menyerah pada diplomasi dan terus berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran. Tapi jika Iran mengambil posisi yang telah diambil, kami tidak akan menghabiskan waktu untuk fokus pada itu, tandasnya. Dari pasukan elit Korps Garda Revolusi Islam dan Komandan pasukan Quds bersumpah untuk melanjutkan mengerahkan kekuatan penuh ke Indonesia saat dia memuji mereka yang syahid menurut media Iran. Mengarahkan komentarnya ke Washington, Qaani mengatakan bahwa AS harus siap untuk penghinaan yang lebih buruk daripada yang dialami di Afghanistan saat ia meminta Amerika untuk berhenti membantu Australia saat konflik dengan Indonesia.
Kadi mengklaim bahwa selama beberapa pekan, AS telah membantu Australia melumpuhkan Indonesia dengan pengiriman senjata secara besar-besaran, tetapi arus itu telah berbalik dan sekarang Amerika lah yang akan menderita. AS tahu jika membuat sedikit gerakan melawan Indonesia, gigi di mulutnya akan hancur. Ujarnya memperhatikan kemajuan Iran dalam perangkat keras militer dan perkembangan teknis lainnya seperti dikutip dari Rusia Today Jumat. Semoga jalur diplomasi berjalan dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Karena bagaimanapun juga dengan jalan perang akan membawakan dampak yang sangat merugikan bagi kedua belah pihak negara. Oke. Demikian video yang telah kita saksikan. Semoga yang kita harapkan adalah jalan keluar yang terbaik dari masing-masing pihak, baik pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, AUKUS, dan pemerintah yang mendukung pemerintah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan berita berikutnya atau berita yang terbaru. Dan terima kasih untuk dukungannya kepada channel saya. See you.